Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang kekuatan Luck Voltia di dalam Squad Black Bull dalam serial anime ataupun manga Black Clover. Bagaimanakah kemampuan dan kehebatan dari Luck Voltia ini, serta bagaimana di chapter terbarunya ketika Luck mengeluarkan teknik barunya melawan iblis Pain King. Mari kita bahas guys, check it out. Luck Voltia adalah anggota kesatria sihir sekaligus anggota Squad Black Bull guys. Dia pun berhasil terpilih sebagai anggota Royal Knight, yang seleksinya ini diadakan oleh Kerajaan Clover. Royal Knight adalah kesatria sihir yang dari Kerajaan Clover untuk menghabisi dan mengalahkan para reinkarnasi elf ya. Sayangnya Luck memang berubah menjadi elf dan menjadi jahat, setelah akhirnya bisa diselamatkan oleh semua temannya dari Black Bull dan mengembalikannya sebagai manusia lagi. Luck berpenampilan dengan rambut pendeknya dan mata yang berwarna biru, dan itulah yang menjadi ciri khasnya. Bahkan setelah time skip 1,5 tahun, penampilan dari Luck Voltia ini tidak berubah sedikit pun. Sebagai anggota Black Bull, tentunya Luck juga mengenakan rompi Black Bull. Kepribadian Luck Voltia memang sangatlah aneh. Dia hampir tidak memiliki empati ataupun simpati terhadap orang lain, kecuali orang dari Squad Black Bull. Luck sangat sulit bekerja sama dengan orang lain dalam melawan musuh-musuhnya. Perlu kalian ingat ya guys, Luck hanya bisa bekerja sama dengan Magna dari Squad Black Bull. Terkecuali dengan Magna, dia selalu melakukan pertarungannya ini sendirian, tetapi memang kuat juga. Semua hal itu berubah ketika dia berubah menjadi elf dan balik lagi menjadi manusia, seolah-olah yang dari elf itu mengatakan bahwa Luck ini menjadi lebih mempunyai rasa simpati dan empati terhadap orang-orang yang harus dilindungi, seperti masyarakat atau bahkan orang yang belum dikenalnya sekalipun. Luck sangat tertarik dengan lawan yang kuat dan selalu mengajak mereka untuk bertarung dalam mengukur kekuatannya sejauh apa gitu ya. Teman-temannya di Black Bull bahkan menyebut Luck sebagai maniak bertarung. Dia memang sudah diajarkan sedari kecil untuk bertarung tanpa bantuan orang lain. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh almarhum ibunya. Luck bahkan tidak pernah bosan untuk mengajak bertarung kepada semua temannya di Black Bull. Tidak peduli dia bakalan kalah ataupun menang nantinya. Selain itu, Luck pun memang orang yang sering jahil dan sering membuat onar di Squad Black Bull. Contohnya, mengambil barang teman-temannya dan mengaktifkan jebakan di markas Black Bull untuk menjahili Magna ataupun Asta. Masa lalunya, Luck dibesarkan di sebuah desa dekat Kerajaan Clover. Desanya ini bernama Yvonne. Luck memang dirawat dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya ini sangat keras terhadap Luck dan mendidik Luck supaya menang terus dan terus. Sampai akhirnya, Luck tidak bisa lagi tersenyum dengan santai. Jadi kalaupun tersenyum, itu tuh nggak rileks dan memang nggak lepas ya. Bisa dibilang senyum sih senyum, tapi terpaksa gitu ya. Luck terus menang dalam setiap kompetisi. Dan untuk pertama kalinya, ibunya Luck ini mengakui kehebatannya dan menyuruhnya untuk terus menang dan menang. Sayangnya, ibunya ini meninggal karena stres dan akhirnya Luck harus tinggal sendirian dan kesepian guys. Beberapa tahun kemudian, Luck memasuki ujian masuk Ksatria Sihir. Dengan teganya, Luck hampir menghabisi lawannya dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, tidak ada satupun kapten yang mau merekrutnya pada waktu itu, kecuali Yamisuke Hiro dari Squad Black Bull ya. Pada episode terbaru di anime, Luck bersama ketiga temannya dari Black Bull mengamati situasi di Kerajaan Diamond. Mereka semua melihat kalau seluruh pasukan Kerajaan Diamond ini telah dihabisi oleh satu orang saja yang misterius dari Kerajaan Spade. Yap, dia adalah Zenon Zogratis yang mempunyai kekuatan iblis. Untuk pertama kalinya, Luck tidak mempunyai hasrat untuk bertarung dengan si Zenon ini, karena dari jauh saja sudah terasa dan terpancar kekuatan yang mengerikan dari iblis. Dari sinilah kita tahu kalau Kerajaan Clover dan Kerajaan Heart akan beraliansi untuk menumbangkan Kerajaan Spade yang saat ini dikuasai oleh iblis.
Mereka berencana berlatih dan meningkatkan semua pasukan kesatria sihirnya selama 1,5 tahun. Luck bersama Magna pergi ke kerajaan Heart untuk berlatih dengan gajah dari kerajaan Heart. Sayangnya, gajah menyatakan kepada Magna kalau sihir Magna ini tidak bisa mempelajari sihir yang ada di kerajaan Heart karena sihirnya yang terlalu lemah. Kemudian Magna pun pergi dan memutuskan untuk berlatih sendiri, dan hanya Luck lah yang dilatih oleh gajah, guys. Luck berusaha mempelajari teknik sihir baru dari kerajaan Heart dengan diajari dan dimentori oleh gajah. Alih-alih menunggu 1,5 tahun, ternyata kerajaan Spade malah menyerang duluan, guys. Ada yang menyerang ke kerajaan Clover, dan ada juga yang menyerang ke kerajaan Heart. Ratu dari kerajaan Heart, yaitu Lolopechika, menyuruh Luck untuk menyelamatkan para warga dari serangan kerajaan Spade. Untungnya, di sini Luck tepat waktu dan berhasil menyelamatkan seorang anak dan ibunya. Dengan terpaksa, Luck juga harus bertarung dengan salah satu penyihir dari kerajaan Spade yang bernama Span King. Dengan kecepatan yang dimiliki Luck, dia tidak mampu menembus pertahanan musuhnya. Karena kita tahu kalau musuhnya ini menggunakan kekuatan iblis, jadi musuhnya lebih kuat dari biasanya gitu, guys. Di sini, Luck sudah menerima beberapa serangan dari Span King, namun Luck menolak menyerah dan tidak mau melarikan diri. Luck terus menyerang dengan kecepatan yang semakin tinggi, sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan sihir runes yang berasal dari kerajaan Heart dan mengubahnya menjadi serangan petir yang sangat dahsyat. Saking cepatnya, Luck memang menyatu dengan petir itu sendiri, dan akhirnya pertahanan Span King pun berhasil ditembus dan berhasil dikalahkan dengan teknik baru Luck. Tekniknya ini bernama Keraunos Raitei. Keren anjay. Sekarang kita bahas teknik apa saja yang menjadi andalan Luck Voltia ini. Pertama, Lightning Magic. Luck bisa menggunakan sihir beratribut petir dengan memusatkan petir di kedua tangannya sebelum akhirnya dilepaskan ke arah lawan. Selain itu, Luck bisa membuat pijakan itu sendiri dari petir. Setelah dirasuki elf, dirinya ini sudah menjadi lebih kuat lagi sebenarnya ya. Dua, True Lightning Magic. Setelah berlatih bersama gajah dari kerajaan Heart, Luck berhasil menguasai sihir petir yang baru dengan menjadi petir itu sendiri ya. Singkatnya, dia ini bisa menyatu dengan sihir petirnya sendiri. Tiga, Compound Magic. Luck bisa menyatukan sihirnya dengan sihir lain atau bisa disebut sihir gabungan. Contohnya, saat dia bekerja sama dengan Magna untuk menumbangkan si Veto. Setelah berlatih dan bersiap untuk menghadapi kerajaan Spade selama 1,5 tahun, tentunya tidak hanya Luck yang bertambah kuat saja, tetapi anggota kesatria sihir yang lain pun sama ya. Tapi kalau untuk selevel dengan Dark Triad, sepertinya masih jauh. Kalau lawan anak buahnya sih mungkin masih bisa, dan itu terbukti di beberapa pertarungan seperti Yuno yang berhasil mengalahkan anak buah Zenon, dan Luck yang berhasil mengalahkan anak buah Vanika. Harus banget memang diadaptasi menjadi suatu anime untuk Arch melawan kerajaan Spade ini. Dan memang masih banyak misteri gitu ya, sampai akhirnya wakil kapten pun belum terungkap, dan iblis yang merasuki si Zeno ini masih belum diungkap siapa namanya. Sampai saat ini baru hanya ada 2 iblis yang terungkap, yaitu Megicula untuk si Vanika, dan Lucifer untuk si Dante. Udah nggak sabar juga Mimin liatnya, tentunya kalian juga. Sayangnya untuk di minggu ini bakalan libur, karena terkena Golden Week. Kalau untuk chapter berikutnya mungkin nggak akan libur, atau di minggu depan berikutnya. So stay tune di channel ini untuk pembahasan anime Black Clover ataupun manganya.
Sekian bahasan video kali ini tentang kekuatan Lack Poltia di dalam squad Black Bull pada anime ataupun manga Black Clover. Kalau kalian ada masukan atau saran untuk next karakter yang akan dibahas, ataupun review anime yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin maju lagi, makin berkembang lagi, dan tentunya lebih dikenal banyak orang, karena anime bukan kartun. Goodbye guys. 小林プロのハデス倒して遊びたいダメだよ